Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnita dengan NIM 2105020062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurdiana dengan NIM 2105020046. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raja Dinda Silvina dengan NIM 2105020069. Perubahan kebijakan yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Jika membicarakan soal Orde Baru, paling banyak kita teringat sama yang namanya Soeharto. Ya, Orde Baru ini dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Masa kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Dimulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Sedangkan untuk kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Nah, masing-masing dari kebijakan ini tentu dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Dan idealnya, kebijakan ini dikeluarkan untuk menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, mari kita lihat beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Ada beberapa kebijakan dalam politik dalam negeri, yaitu pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Nah, pemilu yang sudah diatur melalui SIMPL 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi atau bisa disebut juga dengan Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu kan, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Pramusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Yang terakhir ada golongan karya atau Golkar. Yang ketiga, Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau bisa disebut juga Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Dan semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Berikutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Nah, ada beberapa kebijakan politik luar negeri di Indonesia yang telah diterapkan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional. Nah, sehingga menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Nah, akhirnya Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukanlah penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Nah, pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Dan yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan kebijakan pada Orde Baru di bidang ekonomi. Pemerintahan Orde Baru itu memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Nah, bukan tanpa alasan, trilogi pembangunan ini dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, yaitu kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah yang pertama itu rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Nah, pada April 1969, pemerintah itu menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali, yang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu Repelita pertama, sasaran utamanya itu yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita kedua itu menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga itu menitik beratkan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan. Nah, Repelita keempat itu menitik beratkan pada sektor pertanian yang menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita kelima itu menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, penyerapan tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita yang keenam itu menitik beratkan pembangunan yang berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Dan perubahan kebijakan selanjutnya yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Nah, untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari yang pertama itu ada intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Nah, perubahan ini itu dilakukan melalui program Panca Usaha Tani. Yang kedua itu ada ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Nah, yang ketiga yaitu diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Yang keempat ada rehabilitasi, yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Nah, di sini aku bakalan bacain materi tentang kebijakan publik pada era reformasi. Pada masa reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan yang dilatar belakangi oleh keadaan yang parah saat itu, yaitu dampak dari krisis moneter. Nah, keadaan tersebut membuat orang nomor 1 di Indonesia, Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun, menyatakan mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, kondisi itu juga mulailah era reformasi yang diinginkan rakyat dengan diangkatnya Presiden B.J. Habibie yang sebelumnya menjadi sebagai wakil presiden.
Nah, masa jabatan pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung 1 tahun. Karena naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada pemerintahan B.J. Habibie, diantaranya adalah yang pertama, satu, pembebasan tahanan politik. Secara umum, tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah yang penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Contohnya pembebasan tahanan politik kaum separatis, tokoh PKI amnesti diberikan kepada Muhammad Sanusi. Yang kedua ada kebijakan pers. Dalam hal ini pemerintah memberikan kebebasan bagi pers. Lalu pada saat kekuasaan Orde Baru, cara Habibie memberikan kebebasan pada pers adalah dengan mencabut CIUPP. Yang ketiga ada pembentukan parpol dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999. Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan di bidang politik lainnya, diantaranya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 4 1999 tentang MPR dan DPR menjelang pemilu 1999. Partai politik yang terdaftar mencapai 141 setelah diverifikasi oleh tim Komisi Pemilihan Umum. Lalu ada penyelesaian masalah Timur. Sejak terjadinya insiden Santa Cruz, dunia internasional memberikan tekanan kepada Indonesia dalam masalah hak asasi di tim Habibie, mengambil sikap proaktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timur, yaitu di satu pihak memberikan status khusus dengan otonomi luas, dan di lain pihak memisahkan diri dari RI sebulan menjabat sebagai Presiden. Habibie telah membebaskan tahanan politik Timur sebagai Sahana, Gusmao, dan Ramos Horta. Lalu ada pengusutan kekayaan Soeharto dan koring-koringnya. Presiden Habibie dengan instruksinya Jaksa Agung baru Andi Galip segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN. Lalu ada pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Pemberian gelar tersebut reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto. Lalu ada di bidang ekonomi. Di dalam pemulihan ekonomi secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Dan pada bidang manajemen internal ABRI, pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya. Yang terakhir ada kondisi sosial. Kebijakan ini pada tanggal 1999 14 Oktober, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR, namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden karena pemerintah Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orba. Nah guys, sekian materi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.